Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam, Bu Sri. Bagaimana nih kabarnya Bu Yani? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Sri. Semoga Bu Sri pun dalam kondisi yang baik. Alhamdulillah saya juga baik Bu. Mohon maaf ya, baru sempet telepon balik nih. Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Bu Yani kepada saya? Iya, Bu, saya ada sesuatu nih yang ingin saya sharing kepada Ibu tentang siswa saya di kelas. Mudah-mudahan Hmm, sih dengan pembicaraan kita ini saya akan mendapatkan solusi dari Ibu ya. oh gitu Bu. Silahkan Bu, dengan senang hati ya saya akan mendengarkan eh, cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Yani kepada saya. Ya, jadi begini Bu, saya kan sekarang wali kelas kelas 6. Ada salah satu siswa saya di kelas itu yang mempunyai perilaku yang kurang baik, suka berkata kasar, sering mengganggu temannya, kemudian Iya. kurang semangat deh kalau belajar. Bahkan Mm, kesannya kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas di kelas. Padahal kan kita udah kelas 6 ya, yang mm, mm, istilahnya kalau di kelas 6 itu harusnya sih belajar sudah lebih rajin gitu kan. Tapi saya mm, punya mm, masalah mm. dan kendala seperti ini Bu. Iya. Oh, oke. Baik Bu Yani. Jadi Ibu Yani mempunyai murid yang berperilaku kurang baik ya, suka berkata kasar, kemudian dia juga kurang bersemangat dan dalam belajar ya Bu Yani ya, dan Iya kurang Bu, dalam mengerjakan tugas di kelas. Begitu iya Bu benar Yani? Bu, iya benar Bu Sri itu kondisinya saat ini. Mm-mm. Nah, apa yang Bu Yani harapkan nih dari perbincangan siang hari ini, Bu? Saya berharap dari saya cerita ke ibu, saya mendapatkan solusi yang baik, Mm-mm. bagaimana mengatasi Mm-mm. siswa saya agar bisa menjadi lebih baik, bisa lebih santun Mm-mm. pada guru, terus Mm-mm. temannya, tidak mengganggu ketika dalam proses pembelajaran, dan dia Mm-mm. bisa lebih semangat lagi belajar ya, karena ini persiapan PSBB itu kan pembelajaran sedikit waktunya ya Bu ya. Dengan kondisi yang seperti Mm-mm. ini saya khawatir gitu kan, malah nanti Mm-mm. dapat nilai yang kurang, bahkan dari karakternya aja kan kurang baik ya. Takutnya nanti malah Mm-mm. mengganggu teman-temannya yang sedang konsentrasi persiapan untuk ujian, nantinya malah dia mengganggu gitu. Mm-mm. Oh, mm-mm. Baik Bu Yani, ini suaranya agak sedikit terputus ya Bu Yani, tapi saya tangkap harapan Bu Yani terhadap siswa tersebut, siswanya akan menjadi lebih baik ya, setidaknya tidak mengganggu temannya yang sedang belajar, semangat dia bertambah dan dalam mengerjakan tugas pun tetap semangat, seperti itu Bu Yani. Ya, betul Bu Sri. Harapan saya sih seperti itu Hmm. ya Bu Sri dari Mm, mm, pembicaraan. mm. Mm-mm. Oke, baik. Nah, kira-kira indikator baik yang tadi Ibu sampaikan, menurut Bu Yani itu seperti apa ya? Hmm, menurut saya mungkin ya indikator yang baik Mm-mm. mungkin dari perkataan yang baik, perilaku yang baik, menghargai teman, Mm-mm. sopan sama Mm-mm. guru mungkin ya Bu ya, indikatornya mungkin itu. Mm-mm. Baik, nah kira-kira menurut Bu Yani, apa sih yang bisa Ibu lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut agar bisa nih memenuhi indikator yang tadi Ibu Yani sampaikan? Eh, saya akan mencoba ya, mencoba berbicara dari hati Mm-mm. ke hati ke anak murid saya, Mm-mm. terutama dari perbuatan-perbuatan yang lebih mengarah Mm-mm. pada agama ya Bu ya. Mm-mm. Supaya dia bisa melakukan hal-hal yang lebih baik, bisa lebih menyenangkan Mm-mm. gitu, Mm-mm. menghargai teman-temannya, hormat pada guru. Mm-mm. Kalau misalkan dia melakukan suatu kebaikan itu kan setidaknya akan mendapatkan pahala dari Allah mungkin ke arah ke agama ya.
Kalau Mm-mm. misalkan ada perubahan dari apa yang saya rencanakan dari hati ke hati itu, mudah-mudahan, kalau misalkan ada perubahan alhamdulillah ya, Bu, ya. Tapi kalau misalkan tidak ada Mm-mm. perubahan, saya akan mencoba memanggil orang tuanya kali ya, untuk, apa ya, membicarakan tentang karakter anak ini yang Mm-mm. sering mengganggu teman-temannya. Tapi dengan Mm-mm. kondisi orang tua yang agak sibuk bekerja, saya pernah juga apa ya, mencoba Mm-mm. berkomunikasi. Tapi memang responnya belum belum gercep ya, sukanya masih Mm-mm. bentar gitu. Nah, kalaupun memang akhirnya orang tua kurang ini, saya mencoba untuk melakukan home visit kali ya, untuk bisa Mm-mm. berkolaborasi dengan orang tua. Nanti kalau misalkan saya datang, tanggapannya akan beda mungkin ya, Bu, ya. Karena kan Mm-mm. juga untuk kepentingan anaknya ya, memperbaiki karakter murid Iya, saya. betul. Mm-mm. Jadi eh, luar biasa sekali ya yang Ibu Yani akan ambil langkah-langkahnya. Emang betul Bu ya, kalau kita itu berbicara langsung itu memang eh, akan lebih baik daripada lewat WA. Nah, Ibu, kalau tadi saya cermati ya, berdasarkan tadi yang Ibu jelaskan bahwa langkah-langkah yang akan Ibu ambil, kalau bisa saya simpulkan, Bu Yani ada beberapa langkah ya Bu Yani ya. Yang Iya, pertama yang akan Ibu lakukan, Ibu akan melakukan pendekatan secara personal terhadap siswa tersebut, bicara dari hati ke hati ya. Nah, iya, kemudian langkah yang kedua itu akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua siswa tersebut. Nah, kalau misalkan eh, dirasa masih belum ada perubahan yang signifikan, Ibu akan melakukan home visit. Apa betul seperti itu, Bu Yani? iya, rencananya sih seperti itu, Bu. Mudah-mudahan sih bisa diwujudkan ya, Bu, ya, rencana saya ini. Mm-mm. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Bu Yani akan melaksanakan rencana yang tadi sudah disusun dengan baik? Karena kita sudah masuk di triwulan pertama ya, sudah terlewati ya, Bu, ya, Mm-mm. ajaran Iya. ini. Saya pikir lebih cepat lebih baik ya, karena Mm-mm. ke depannya untuk anak kelas 6 kan persiapan untuk belajarnya harus lebih Mm-mm. diperhatikan lagi ya. Mm-mm. Jadi insya Allah saya akan mungkin melaksanakan sesegera mungkin dengan harapan bisa berubah gitu kan. Mungkin insya Mm-mm. Allah minggu depan kali ya Bu Sri, saya coba laksanakan itu. Wah, luar biasa sekali nih Bu Yani, semangatnya keren, gercepnya nih. Berarti minggu depan ya Ibu mulai melaksanakan apa yang tadi sudah Ibu rencanakan. Nah, sekarang kira-kira siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk terlaksananya tadi rencana yang sudah Ibu susun? Iya Ada benar-benar. siapa gitu yang bisa membantu ibu gitu. Iya, sepertinya saya harus berkolaborasi dengan guru kelas 5 sebelumnya ya kali ya. Karena kan Mm-mm. mungkin Bu Ade namanya. Bu Ade ini kan guru kelas 5. Kalau mungkin saya bisa Mm-mm. berkolaborasi, setidaknya saya punya gambaran ya bagaimana sih waktu di Mm-mm. kelas 5 ini anak murid saya ini modelnya kayak gimana sih karakternya dan penanganan yang sudah dilakukan Mm-mm. seperti apa. Mungkin nanti saya akan Mm-mm. berkolaborasi dengan Ibu Ade untuk bisa apa ya, mungkin bisa memberikan solusi terhadap kondisi yang sekarang saya hadapi. Hmm. Keren, jadi ada temen ibu yang bisa membantu ibu ya, yaitu guru kelas sebelumnya. Wah, semoga dengan langkah-langkah yang Bu Yani ambil tadi bisa merubah sikap dan perilaku siswa menjadi lebih baik ya Bu. Wah, luar biasa nih Bu Yani nih gitu. Nah, nah apa sih yang Ibu Yani setelah kita berbincang-bincang nih ya, apa sih yang Ibu Yani dapatkan dari perbincangan kita pada siang hari ini?
Eee, Apa sih, ada ya saya tercerahkan atau bagaimana Saya gitu? berterima kasih sih ya Bu Sri ya, karena akhirnya saya jadi Mhm, terbuka, pikiran saya jadi terbuka, jadi lebih tercerahkan bahwa apa yang tadi mhm, saya merasa mumet ya, karena saya nggak bingung ya memberikan solusi seperti apa ya, tapi setelah mhm digali mhm, sama Ibu, saya merasa perbicaraan kita ini ada manfaatnya buat saya, mhm, jadi saya punya ide untuk bisa membuat langkah-langkah bagaimana sih mengubah perilaku murid saya yang tadi saya coba mhm, rencanakan seperti melakukan pembicaraan dari kata-kata saya, terus langkah selanjutnya mungkin saya akan melakukan pembicaraan orang tua jika memang masih dirasa ada kendala, atau mungkin saya akan melakukan home visit, mhm, ide-ide yang keluar ya setelah mhm, pembicaraan seperti ini akhirnya kebuka bahwa mhm. tahapan-tahapan yang akan saya lakukan. Mhm. Alhamdulillah ya Bu Yani, luar biasa sekali langkah-langkah tadi diutarakan, melakukan pendekatan secara personal, bicara dari hati ke hati, terus melakukan pemanggilan kepada kedua orang tuanya, dan terakhir akan melakukan home visit. Ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Amin Amin, ya Bu mudah-mudahan ya. ya Bu ya, ikut doa ya Bu. Iya, mudah-mudahan ya Bu semuanya berjalan baik. Oke Amin. Bu, untuk selanjutnya kita ngobrol lagi ya Bu untuk perkembangan murid Ibu yang tadi kita bicarakan sama-sama. Apakah ada perubahan yang lebih ke arah yang lebih baik? Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, amin Ibu. Terima kasih Mm-mm, atas waktunya sudah mendengarkan cerita saya. Saya jadi terbuka untuk apa ya, menggali ide-ide untuk melakukan apa, melakukan mm-mm, tahap-tahap atau langkah-langkah dalam perencanaan memberikan apa ya, mengembalikan mm-mm. karakternya menjadi lebih baik lagi kali ini. Oke, baik. Sama-sama Bu Yani. Tak terasa waktu sudah semakin sore ya. Kita akhiri percakapan kita. Semoga mendapatkan pencerahan, benar-benar mendapatkan pencerahan, bisa merubah karakter si anak menjadi lebih baik. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum Bu Terima Yani. kasih Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Ibu Sri. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Yani. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat Bu. Terima kasih sudah merespon WA saya ya Bu. Iya, mohon maaf ya, baru saya membalas dan menelpon Ibu melalui video call ini. Mm-mm. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Bu Sri? Bu Yani tidak sedang sibukkan ya Bu ya? Alhamdulillah sedang kosong waktunya. Ada waktu lah. Oke, heeh, oke. Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi begini nih Bu, saya ingin sekali meningkatkan kepercayaan diri saya. Mhm, Terkadang saya itu tidak pede Bu atau tidak percaya mhm, diri mhm, untuk melakukan sesuatu dengan baik. Saya itu merasa agak malu ya. Terus saya ingin bisa mensupport diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik, Bu Yani. Wah, bagus tuh, bagus banget ya Bu Sri ya. Artinya ada upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri Mm, dalam beraktivitas. Sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan Bu Sri ingin meningkatkan kepercayaan diri Ibu dan kira-kira ukuran rasa percaya diri yang bagaimana nih maksudnya nih Bu Sri? mm, jadi kalau menurut saya kalau diukur nih rentang diri saya dari 1 sampai 10 rasa percaya diri saya itu ada di posisi 5 sepertinya Bu. Mhm, Karena dalam pendidikan CGP ini
kan kita sering nih melakukan presentasi, terus berbagi praktek baik dan lain sebagainya. Mungkin kalau menyampaikan di depan teman-teman ya, seperti kayak kemarin desiminasi, mungkin saya masih aman gitu ya Bu. Tapi ketika saya harus memegang mic dan di depan banyak orang, itu kayaknya rasa percaya diri saya itu langsung turun drastis gitu loh Bu Yani. Kayak drop gitu loh. Jadi jadi demam panggung gitu ya Bu Sri? Lah iya seperti itu. Heeh. Iya Bu Yani. Jadi Seperti itu yang rasa saya rasakan. jadi rasa percaya dirinya berkurang hanya karena megang mic gitu ya Bu? Iya betul kan Heeh. agak aneh ya Bu ya. Makanya ini saya pengen konsultasi sama Ibu. Eee, Kira-kira, usaha apa sih yang pernah Bu Sri lakukan supaya kepercayaan diri Ibu itu tidak goyah dan menjadi lebih kuat lagi ketika, harus memegang mic gitu, Bu? Oke. Saya sebagai seorang guru atau pendidik di sekolah, saya kan sering berkomunikasi dengan wali murid ya, Bu. Iya, Terus pada rekan-rekan guru untuk menyampaikan gagasan, berbagi praktik baik dari apa yang saya dapat selama mengikuti program pendidikan guru penggerak atau mungkin pelatihan-pelatihan yang saya ikutin di platform Merdeka Belajar. Kan banyak di situ ya Bu Yani, iya, saya iya. suka ikut si Jule termasuk juga. Nah, untuk ruang lingkup yang lebih luas, saya meyakinkan diri saya itu mampu gitu. Saya berusaha untuk seperti itu, Bu. Saya Iya, ini sebenarnya mampu dan mensupport diri saya dan meyakini bahwa saya itu bisa melakukan itu, Bu. Melakukan iya. dengan yang lebih baik gitu. Begitu Ibu Itu Yani. iya, itu bagus sekali Bu Sri, banyak rangkaian Mm-mm, eee, kegiatan yang sudah Ibu lakukan itu mm-mm, mulai terpikir ya, tergali. mm-mm, Sekarang kira-kira mm-mm, kalau kita mau mengevaluasi diri mungkin ya, kira-kira mm-mm, hal apa sih yang perlu dihilangkan supaya, bisa mensupport dan kepercayaan diri Ibu tuh menjadi lebih kuat? Karena kan Ibu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti tadi ya, mm-mm, meningkatkan mm-mm. kompetensi Ibu. Mana sih kira-kira yang harus dihilangkan atau dikuatkan nih? Mungkin, Bu Sri bisa menjabarkannya. Eh, iya Bu Yani, mungkin gini ya. Yang harus saya hilangkan itu rasa putus asa ya. Di sini dalam arti saya kan sering gini nih melihat Mhm, sering merasa jika ada orang yang lebih bagus dari saya, melihat orang itu berbuat lebih bagus dari mhm saya, mhm. dia dalam hal ini yang positif ya Bu ya. Iya, heeh, iya. Saya lihatnya dari segi positifnya. Dia itu lebih eh, berani tampil di depan Mhm mhm. umum, sedangkan saya tidak bisa melihat potensi saya sendiri gitu loh. Eh, bahwa potensi saya itu bisa berkembang gitu loh. Itu saya Mhm. tidak bisa melihat itu Bu Yani. Jadi kelihatannya kurang pede gitu ya, Bu, ya. Jadi kalau boleh tahu nih, Iya Bu, betul. kira-kira potensi apa sih yang Bu Sri miliki sehingga kepercayaan diri Ibu itu dapat dikembangkan? Mungkin kalau mungkin Ibu berpikir-pikir nih, ternyata setelah tadi kan Ibu banyak menceritakan bahwa ikut ikut kegiatan Mm, CDGP, terus ikut, mm, meningkatkan kompetensi lewat Jule, terus banyak banyak, BIMTEK dan lain-lainnya, ternyata mm, mungkin Ibu punya banyak kelebihan loh. Kalau misalkan, dan ini nggak beda dengan teman-teman Ibu yang tadi Ibu bilang bahwa ketika ada teman-temannya yang mempunyai kelebihan, Ibu malah merasa nggak pede gitu ya. Kira-kira potensi diri mana nih yang bisa disejajarkan dengan teman-teman Ibu Sri? Nah, ini Bu, dari pertanyaan Bu Yani ini saya juga jadi berpikir nih Bu. Saya tuh sebenarnya menyukai sesuatu yang baru Bu. Mhm Seperti mhm. eh, di SIM PKB itu kan banyak diklat yang tadi sudah saya sampaikan ya Bu. Ya, Banyak heeh. diklat, terus BIMTEK, terus program Mhm. si Jule juga, ada webinar juga. Nah, ini sering saya ikuti Bu. Nah, Mhm dari mhm. kegiatan ini saya eh, bisa sharing nih kepada Mhm. teman-teman
Juga saya pernah mendapatkan undangan dari P4TK untuk mengikuti Mhm. pembekalan sebagai guru inti. Saya Keren dapat ya. menyampaikan, saya bisa menyampaikan materi ke teman-teman sejawat dan banyak lagi eh, saya mengikuti program kegiatan-kegiatan yang saya bisa berbagi pada teman-teman lainnya. Semakin saya terlibat dengan kegiatan tersebut, maka saya akan menjadi semangat untuk menambah ilmu lagi, menambah untuk belajar lagi, dan eh, bisa itu menjadi bekal saya untuk menjadi guru yang terbaik, guru yang baik ya, guru yang baik dan yang terpenting adalah untuk memotivasi dari diri saya untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Seperti itu, Bu Yani. Wah, ternyata kelebihan Bu Sri itu lebih banyak dibanding kelemahannya, Bu. Terima Kalau kasih, Bu. Masya eh, Allah. kalau sudah banyak kelebihan kayak gini, tapi kenapa jadi kurang pede ya? Padahal banyak tuh kompetensi-kompetensi yang sudah dilakukan ya, sudah ditingkatkan malah dengan berbagai macam bimtek, dengan berbagai macam webinar, bahkan Mm-mm. apa, secara mandiri Ibu sudah menyelesaikan beberapa apa tugas-tugas atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara mandiri. Coba kalau kita cari dan evaluasi lagi nih Bu, kira-kira support dan dukungan dari siapa saja sih yang mendapatkan backup Ibu? Hmm, yang jelas itu kalau dari dalam intern itu dari diri sendiri ya Bu Yani ya. Iya, Nah, mhm, kalau yang support system itu dari luar itu pastinya yang orang-orang terdekat kita ya, ada teman-teman sejawat, terus mhm, eh, pimpinan dalam hal ini dan kepala sekolah ya, pimpinan iya, dalam hal ini kepala sekolah. iya, Dan yang tingkat lebih tinggi yaitu pengawas wilayah dan mungkin Kasatlank ya mungkin ya, sehingga kekurangan saya itu bisa dipantau Bu Yani. mhm. Kalau di keluarga ada dukungan nggak Bu dari untuk Bu Sri? Alhamdulillah untuk keluarga, suami dan anak-anak itu selalu mensupport saya untuk melakukan yang terbaik Bu Yani. Masya Allah ya, semua mensupport, mendukung. Kalau saya coba cermati, saya mendengarkan, saya coba Mm. rangkum, ternyata Bu Sri itu memiliki kelebihan yang luar biasa ya. Banyak gitu kelebihannya dibanding dengan kelemahannya. Hanya Hmm. karena naik, malah jadi tidak pede. Kalau tahu seperti ini, kira-kira apa sih langkah yang akan Ibu Sri lakukan nih dengan Iya nih kelebihan Bu, yang banyak? mm, sebenarnya sih gini ya Bu Yani, terima kasih banyak loh Bu Yani sudah membuka mata hati saya ya, mungkin untuk melihat tidak hanya melihat kekurangan diri saya sendiri, tapi bisa melihat apa sih yang saya miliki gitu kan. Nah, saya dari berbekal ini Bu, saya mungkin akan mudah-mudahan akan lebih pede lagi ya Bu. Nah, yang saya akan lebih juga nih sering-sering berbicara gitu ya, berbicara di apa namanya kan kalau di sekolah tuh Tempat suka umum. ada pembiasaan ya Bu ya, Bu Iya. Yani ya. Jadi mungkin kalau pembiasaan kan biasa ada yang mimpin, saya akan lebih sering-sering terjun ke situ. Jadi lebih sering juga di situ. Saya akan sering pegang mic mungkin ya Bu ya, karena Berlatih ya, Bu, ya? iya berlatih. Karena kalau kalau mic itu kan nggak tahu membuat saya grogi gitu loh Bu, dan membuat saya grogi dan tidak percaya diri untuk bisa tampil lebih baik gitu. Jadi di sini saya akan banyak-banyak berlatih mungkin Bu ya. Ih, luar biasa. Seorang yang mempunyai kelebihan yang banyak, eee lemah ketika memegang mic. Kalau begitu mungkin Bu Sri bisa mengevaluasi diri lagi nih, belajar lagi bagaimana bisa menghilangkan, stres ketika memegang mic, melihat kondisi apa, sekitarnya gitu. Ketika memegang Mm. mic itu mungkin bisa teratasi, bahkan bisa Mm. menjadi sahabat Bu Sri nanti ketika sudah menjadi, udah deket banget. Mudah-mudahan ya Bu Yani ya. Iya. Jadi coba sekarang, saya ingin dapat, atau saya ingin mendengar deh kesimpulan Ibu Sri dari apa sih yang kita obrolkan ini? Mhm.
Terima kasih Ibu. Hmm, Kesimpulan yang eh, saya dapatkan ya, saya sebenarnya itu mempunyai potensi yang lebih banyak daripada kekurangan yang saya miliki, Bu Yani. Dan iya, ternyata satu kekurangan itu menutupi banyak potensi yang ada di dalam diri saya, sehingga saya mhm. merasa tidak bebas untuk berkembang. Seperti itu, Wah, Bu Yani. hebat Bu Sri sudah bisa menemukan potensinya. Semoga ke depannya Ibu bisa meningkatkan potensinya dan mengalahkan satu kekurangan yang tadi menjadi tidak percaya diri akan menjadi lebih percaya diri. Berarti harus banyak latihan Bu Sri ya dengan mic-nya. Oke, siap Bu Yani. Baik, kira-kira kapan Bu Sri bisa tampil dengan mic-nya nih? Jadi malah nggak sabar nih Bu Yani. Insya Allah secepatnya ya Bu Yani ya. Akan coba nih berusaha ya. Akan coba apa yang tadi sudah saya rencanakan bisa berjalan secepatnya. Amin. Saya tunggu ya Bu Sri kabar dan cerita baiknya ya. Hmm. Ya, Bu Sri, mohon maaf nih, saya sudah ditunggu siswa. Nanti kita sambung lagi ya di lain waktu. Mudah-mudahan Bu Sri ada bisa menceritakan kembali pada saya cerita-cerita yang baik tentang apa yang Bu Insya Sri Allah. sampaikan. Doain ya Bu Yani. Iya, tetap semangat ya Eh, Bu Sri. iya Ya, baik. baik. Terima Terima kasih Bu kasih Yani ya, sama-sama. untuk Terima kasih. sharingnya kali ini ya Bu Yani sudah Iya, eh, menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. iya. Baik, terima kasih. Saya mohon pamit ya Bu Sri. Ya, Sukses terima untuk kasih. mic-nya nanti dan menjadi lebih baik. Oke, terima Baik, kasih Bu Yani. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.